Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat terhadap perintahnya. Jika malaikat hadir di rumah, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Karena itu, sebagai umat muslim perlu tahu apa ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dengan mengetahui hal tersebut, Anda akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke rumah. Namun, sebelum berlanjut, mari kita bersama-sama dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Rumah pun akan menjadi tempat yang bukan hanya untuk bernaung dari hujan dan panas saja, tapi juga dapat menjaga seluruh anggota yang berada dalam keselamatan dan kesejahteraan lahir serta batin. Berikut ini adalah beberapa penyebab serta ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang pertama, memelihara anjing. Sebagai makhluk yang suci, malaikat sangat menyukai rumah yang bersih. Untuk itu, rumah yang kebersihannya tidak terjaga tentu saja akan dijauhi oleh malaikat. Karena sebenarnya anjing memang dilarang untuk dipelihara oleh umat Islam, kecuali untuk alasan tertentu, seperti dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Salah satu alasannya adalah sebagai tindakan preventif. Jangan sampai ada najis di dalam rumah. Jika anjing sampai dibiarkan ada di dalam rumah, maka najis akan terbawa ke dalamnya sehingga rumah menjadi tidak lagi suci alias kotor. Kedua, memajang patung. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah adanya pajangan patung di rumah tersebut. Meskipun sebagai dekorasi, ini akan membuat rumah orang yang memiliki seakan mendukung perbuatan patung. Padahal membuat patung, apalagi yang berbentuk utuh atau patung makhluk hidup, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sebagus apapun patung yang dipajang, bisa jadi hal tersebut akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah. Ketiga, beraroma tidak sedap atau kotor. Malaikat juga sangat tidak menyukai rumah yang memiliki bau tak sedap serta terlihat kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Untuk itu, pastikan rumah selalu dibersihkan agar tampilannya terlihat bersih dan tak ada bau tak sedap yang muncul karena malas membersihkan rumah. Selain disukai malaikat, rumah yang rapi dan bersih juga akan membuat betah penghuninya. Keempat, tidak memakai terdengar lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki malaikat. Sebab rumah tersebut akan terasa sangat kelam karena tidak dibacakan ayat suci sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kelima, dihuni orang pelit. Malaikat tidak suka dengan orang yang tidak suka berbagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengasih dan pengecam perilaku pelit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan sumber rezeki bagi semua makhluknya yang memberi fasilitas hidup untuk semua manusia tanpa meminta batasan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang yang membutuhkan. Jadi jika Allah saja tidak menyukai orang yang pelit, begitu juga malaikat yang selalu patuh pada perintah Allah. Salah satu yang paling mudah dilakukan adalah dengan penghuni rumah selalu berzikir atau mengingat Allah. Praktiknya pun bisa berbagai macam, bisa dengan mengajak keluarga untuk bertilawah, bisa dengan membentuk forum mengkaji Al-Quran untuk keluarga halaqah, keluarga, dan lain sebagainya.
Yang pasti di dalam majelis tersebut seseorang bisa terus mengingat Allah. Untuk itu senantiasa melakukan kebaikan di rumah agar malaikat mau masuk rumah dan tercipta kedamaian di tengah-tengah keluarga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.